Kalau misalnya nanti ada suami lagi gimana menurut kamu? Nggak apa-apa kalau emang mami lebih bahagia. Yang penting mami nggak nangis lagi. Oh ya ampun. Itu kita nangis berduaan. Itu momen banget sih. Aku nggak tahu ya apakah itu akan terbawa memori itu sama dia sampai dia dewasa nanti. Di malam itu selesai sholat, di talk antara kita berdua, antara dia sama maminya, membahas suatu hal yang buat dia seorang anak, suatu hal yang dia belum mengerti sepenuhnya, tapi dia bisa menangkap emosi aku sebagai seorang ibu. Dia bisa peka. Aku nggak tahu ya, tapi seandainya pun dia paham gitu, mudah-mudahan itu dia bisa terima itu dengan akal logikanya, dengan hatinya, bahwa ya aku juga manusia, aku juga nggak bisa perfect seperti yang dia mau. Mami dedinya nggak bisa perfect gitu. Dan dia memang sudah tidak terlalu berharap lagi untuk mengejar itu, tapi dia sudah lakukan permintaan maaf, dia sudah lakukan semua yang diinginkan oleh Mawa, dan sekarang tinggal dia sudah menjalankan aja proses, bagaimana proses hukumnya nanti, apa yang mau dijalankan seperti itu. Kalau dalam agama 4 bulan sama sekali nggak ada hubungan, terus ketemu juga nggak pernah, komunikasinya buruk. Nggak serumah juga. Saya rasa bulan keempat ini menyatakan memang Insanul merasa bahwa itu sudah Masuknya talak. sudah, kalau dalam agama tuh talak. Dengan Inara sendiri saat ini masih status suami istri atau memang seperti apa bang? Sebaliknya. Saat ini memang Insanul udah jarang ketemu karena memang sejak Inara sudah ketemu dengan anak-anaknya, dia sudah aktif lagi, dan memang sudah lama dia bisa, memang ibaratnya dia tinggal di apartemen, Insanul di rumah bapaknya kan. Ini berdua memang kelihatannya memang tidak seperti dulu, sudah renggang ya, itu yang terjadi ya. Udah lama juga nggak pernah bareng memang, dan memang udah pisah juga rumahnya. Jadi kalau ada rumor bahwa dia satu rumah, silakan aja buktiin, jangan bicara, maksudnya kita kan bicaranya fakta nih, jangan bicara kalau oh dia satu rumah nih, katanya rumahnya Mawa katanya ditempati oleh Inara. Coba buktiin aja nanti kan gitu. Ya, jangan sampai, kan saya juga bertanya, saya juga nanya ke Insanul juga, jawabannya memang tidak pernah ke situ gitu loh. Dulu pernah tapi sekarang ini udah sejak ada masalah ini, jadi sekarang ini masing-masing gitu. Gak pernah diajak datang, kan namanya juga ya, dulu kan berpikir kan memang ya ceritanya tuh beda ya dengan hal sekarang, karena memang dulu baik-baik aja kan antara Insanul, Inara, dan Mawa juga baik sebenarnya. Cuma terjadi hal-hal seperti ini kan jadi nggak sesuai dengan apa yang ini kan. Wardah Tina Mawa menegaskan tidak akan rujuk dengan Insanul Fahmi setelah persoalan yang melibatkan Inara Rusli mencuat ke publik. Meski ia mengaku telah memaafkan kesalahan yang terjadi, Mawa memastikan pintu untuk kembali bersama sudah tertutup. Ia memilih melanjutkan proses perceraian dan menyerahkan semuanya pada jalur hukum yang sedang berjalan. Bagi Mawa, keputusan ini diambil demi kebaikan dirinya ke depan, meskipun secara pribadi ia sudah berusaha mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Permintaan maaf, dia sudah lakukan semua yang diinginkan oleh Mawa, dan sekarang tinggal dia sudah menjalankan aja proses, bagaimana proses hukumnya nanti, apa yang mau dijalankan seperti itu. Jadi kalau memang nanti ada sinyal-sinyal positif pun ya si Insanul mungkin ya masih membuka ruang, tetapi sudah tidak mengejar lagi, artinya sudah pasif ya, tidak terlalu mengejar ya gitu. Bang, Insanul juga posting katanya mau ada bikin project dengan Bang Tommy. Iya. Seperti apa? Apa ini sudah membuka lembaran baru untuk Insanul sendiri? Iya, karena Insanul kan masih muda, dia
masih ada apa namanya skillnya dia nih di bidang IT. Jadi kalau nanti kita lihat di bisnis ya, tentunya bisnis-bisnis yang dia jalanin kita lagi lihat, terus apa yang bisa dikembangin. Saya tentunya kita melihat di sini positif untuk kedepannya lebih baik, untuk bisa dikembangkan, untuk bisa dikerja sama. Guys, ini ada info terkait Insanul, maaf guys. Insanul nekat membawa Inara Rusli masuk ke rumahnya dan video minta maaf ya. Insanul sudah dihapus oleh Insanul. Dan video minta maaf Insanul sudah dihapus oleh Insanul ya ke rumahnya, dan video minta maaf Insanul sudah dihapus oleh Insanul kan. Nah ini kira-kira infonya seperti apa? Kalimatnya agak bingung jadi. Nah, menurut kalian nanti gimana ya pendapatnya? Tapi sebelumnya guys ya, buat kalian yang baru mampir jangan lupa dibantu subscribe channel kedua aku, yaitu Uki Kevin Reaction. Yang pertama ada Uki Kevin. Nah ini pindah ke sini ya, berita dari Insanul, Denada pindah ke apa channel kedua aku, yaitu Uki Kevin Reaction. Jangan lupa bantu juga ya guys ya, subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan guys. Di sini kita bisa ya tukar menukar komentar lah ya, kalian bisa tulis kalau komentar pendapat kalian seperti apa gitu guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa bareng-bareng, kita tonton bareng-bareng maksudnya ya. Mawa membongkar bahwa Insan nekat membawa Inara Rusli, sang istri siri, masuk dan menempati istana yang dulu ia bangun bersama sang suami. Tak berhenti di situ, sebuah plot twist membagongkan terjadi di balik layar hukum. Insanul Fahmi yang sebelumnya mengemis maaf, tiba-tiba menghapus video permohonan maafnya dan tertangkap kamera sedang menyusun kekuatan bersama pengacara Inara Rusli dalam satu meja. Apakah ini sinyal perang total melawan istri sah, atau ada skenario besar untuk menjebak salah satu pihak? Dan dengarkan jeritan hati netizen yang membara. Suami macam apa yang bawa selingkuhan ke rumah istri sah? Itu bukan khilaf, itu kurang ajar. Waduh guys ya, Si V juga mengklaim katanya Insanul pegang HP Inara Rusli guys ya. Inara ini susah dihubungi dan katanya HP-nya itu dipegang sama Insanul, Bang. Ya, HP-nya dipegang sama Insanul. Setahu saya Insanul satu orang pun pegang udah 3 HP, 3-4 HP saya lihat. Ngapain pula dia pegang lagi HP si Inara? Untuk apa dia pegang HP Inara? Inara kan tiap hari harus komunikasi sama saya. Kemarin saya sempat komunikasi langsung, saya telepon angkat kok. Nggak ada, saya tanya, HP-mu ada sama siapa? Ada sama orang atau ada sama kamu? Sama dia katanya. Jadi nggak ada, itu juga tambahan lagi tuh. Ya rekan-rekan ya, bagus nih. Tambahan lagi barang bukti, ada 5 jadinya udah. Bahwa dia menerangkan seolah-olah HP-nya Inara berada di pihak lain. Ya kan yang dikatakan adalah Insanul kan, diduga kan. Nah nanti saya tanya, kita panggil lah Insanul, tanya, emang kamu pegang HP-nya Inara? Nanti saya tanya. Tapi kemarin saya ada ketemu, saya tanya, dia bilang nggak ada. Ngapain bang saya pegang HP-nya Inara? Ya kan emang jualan HP saya. Nggak ada, jadi nggak ada. Nah itu tambahan lagi barang bukti. Ya nanti akan saya lampirkan dalam laporan polisi saya. Gitu. Bang, ini V juga akan mengajukan gugatan kembali nih Bang, peninjauan untuk hak asuh anaknya. Ya. Gimana Bang tanggapannya Bang? Nah ini sesat lagi nih. Tambahan lagi alat bukti bahwa dia berupaya menggunakan instrumen hukum untuk menunda pengembalian anak. Nah, kenapa saya bilang ini sesat lagi? PK itu, halo, ya semua pengacara seluruh Indonesia tahu. PK itu dapat diajukan maksimal 180 hari dari putusan Mahkamah Agung. Apabila lewat daripada 180 hari, maka tidak akan dijadikan pertimbangan lagi. Dan tidak akan diterima di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Karena diajukan tetap di pengadilan tingkat pertama. Tetapi mereka melihat limit waktu. Ya kan, sesuai perma daripada Mahkamah Agung, bahwa limit waktu diberikan maksimal 180 hari. Apabila lewat, tidak boleh diterima lagi permohonan PK. Dan apabila diterima, tidak akan menjadi pertimbangan. Itu jelas. Jadi kalau dia mau mengajukan, silakan. Ya kan, kalau dia mau mengikuti saran-saran yang sesat,
Ya kan, daripada penasihat hukum silakan. Saya nggak mau masuk ke wilayah dia. Waduh. Virgon mengaku sudah putus komunikasi total Nah, ini giliran Virgon yang angkat bicara ya. dengan Inara yang alasannya cukup mengejutkan. Handphone Inara kabarnya kini sepenuhnya dikembalikan oleh Insanul Fahmi. Ini seolah menegaskan Apa kalau tuh, Sophie? hubungan Inara dan Insanul sebenarnya masih baik-baik saja, bahkan sangat protektif, berbanding terbalik dengan isu cerai yang beredar. Waduh. Penuh teka-teki dan drama. Apakah ini hanya badai dalam rumah tangga atau memang ada skenario besar yang sedang dimainkan di balik layar? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa pantau terus berita terbarunya. Bang Virgon dan cucu-cucu cuma mungkin Nih, Firman Nurung, jangan pikirin nikah, pikirin anak-anakmu. Cina. Waduh, ini buat si Inara ya. pesan atau ada keinginan yang harapan seorang ibu dan nenek. Harapan saya dulu mami bilang kan, kalian berpisah berarti kalian sudah siap dengan segala konsekuensinya. Ya, mami lihat kamu berkembang, tumbuh, tetap setia sama anak-anakmu. Kau jangan pikirin dulu nikah, pikirin anak-anakmu yang 3 ini dulu. Kalaupun kau mau nikah, bukan lagi cari perempuan untuk pacar. Carilah orang yang bisa menjadi ibu dari ketiga anak kamu ini. Ini pesan mami sama kamu. Jadilah anak baik seperti mami dulu ngajarin kamu. Ya kan? Dulu kamu kan dari kecil, dari ini, mami selalu kasih tahu sama kamu. Bukan begitu nak, begini. Bukan begitu nak, begini. Mami mau kau seperti itu. Maju terus ya nak. Ya, semoga Bang Virgon menemukan jodoh yang pas ya, yang bisa perempuan yang bisa menjadi buat ibu dari anak-anaknya, terus bisa jadi menantu idaman juga buat. Waduh. Nah, ini Insanul siap ya jalani bulan Ramadan tanpa sosok Mawa dan Inara Rusli, guys. Wah. Kalau ibadah Ramadan ya. Oke, apa menjalaninya dengan saat ini? Jalanin aja lah, santai aja. Gak ya waktunya puasa, waktunya nanti mungkin sampai Ramadan, terus habis itu harus Lebaran, ya kita jalanin aja semuanya. Jalanin aja semua. Nggak yang gimana-gimana sih, aku lebih mikir kayak apa yang bisa aku lakukan aja sih. Nggak terlalu yang mikirin banget, oh seperti ini, seperti itu. Maksudnya akan ada yang berbeda ya dengan sebelumnya pasti. Ya ini namanya perjalanan hidup. Pasti ada aja lah. Pasti ada aja perbedaan. Ya banyaklah dinamika yang harus dilewati pasti. Tapi kan berharap juga sih mungkin di bulan Ramadan ini seorang Insanul tuh akan menjalannya dengan bahagia lah, mungkin dengan pasangan yang kadang begitu. Ada keinginan seperti itu gak sih? Puasa bareng lah gitu. Aku udah ikhlas semuanya gimana pun. Aku udah pasrahin semuanya sama Allah aja. Mau gimana pun ke depannya aku nikmatin apapun. Yang penting aku tetap bisa fokusnya bisa memberikan manfaat aja sih buat orang lain. Momen yang paling ditunggu di bulan Ramadan apa? Maaf-maafan pasti. Maaf-maafan pasti. Ramadan kali ini momennya juga yang ditunggu maaf-maafan. Iya lah pasti. Ya sama semua orang lah pasti ya, sama semua orang-orang yang mungkin pernah ada salah paham seperti itu. Ya kalau kita flashback mungkin dulu tuh gimana sih saat sahur dibangunin kah, buka bersama kah, itu dulu gimana? Ya seperti itu. Cuman kan kadang-kadang kan aku kan memang udah dari dulu memang struggle kerja, fight di lapangan. Jadi ya kadang-kadang juga sahur harus di luar juga sambil kerja, entah di mana. Menurut aku ya udah nikmatin aja. Nah, menambahkan kan bisa puasa bareng lagi. Ya pasti ada harapan. Cuman memang aku lebih ke ikhlas aja sih gimana depannya. puasa kali ini banyak hal ya sama kamu lebih Pastilah, pasti. mendewasakan kamu lah. Pasti sangat-sangat kurang dewasa apalagi udah dijepit sana sini kan. Waduh, dia merasa terjepit ya sana sini ya guys, antara Mawa dan Inara lah. Padahal dia sendiri yang bikin ulah ya guys ya, jadi seperti ini. Coba kalau dia nggak gatel gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait info dari Insanul dan dari ada Inara dan Virgon, tentunya ada Mawa ya. Mungkin kalian punya pendapat atau komentar?
bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you.